gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Saya ikutin dari berbagai berita ya yang selama ini mulai mengemuka itu pasal pokoknya itu kan atau pasal umumnya itu kan di 372, 378. 372 itu kan terkait dengan penggelapan, 378 itu kan terkait penipuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Sedangkan kalau pencucian uangnya itu kan dia kalau nggak salah ya di pasal 3. Pasal 3 itu pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu. Jadi yang dia setiap orang dia mentransfer atau dia memberikan atau dia menyimpan atau memberikan surat-surat berharga ataukah dia menyemarkan agar seolah-olah tidak dapat diketahui bahwa itu adalah uang dari hasil tindak pidana kejahatan, maka itu masuk di pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu dengan ancaman hukuman itu kalau pencucian uang itu kan kalau saya nggak salah itu 20 tahun ancaman pidananya, sementara dendanya itu 10 miliar. Dapat dimungkinkan, saya kira penyidik pasti lebih mengerti, lebih paham karena itu kan dia mencoba menyebarkannya, kemudian pasti dengan iming-iming kalau sampai Anda simpan duit di saya, maka Anda akan mendapat keuntungan sekian misalnya per minggu, per 2 minggu atau sebulan, ya, maka pasti akan ada pasal berlaku. Kalau itu yang menerima itu dia bisa masuk di pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu sendiri tentang tindak pidana pencucian uang itu. Tapi kalau dia mengetahui bahwa itu adalah hasil dari tindak pidana kejahatan, kalau dia mengetahui maka ada ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya itu adalah kalau saya nggak salah 5 tahun penjara, kemudian dendanya itu 1 miliar rupiah. Kalau dia mengetahui, kalau dia tidak mengetahui, maka secara moral saat ini dia udah tahu nih bahwa ini adalah akibat dari hasil sebuah tindak kejahatan, maka ya sebaiknya dikembalikan uang itu supaya dia lepas dari beban pidana itu sendiri. Saya yakin penyidik pasti dalam BAP itu sudah menelusuri dan menanyakan lebih jauh uang itu dikemanain saja, makanya pasal itu masuk, pasal 3 itu masuk terkait dengan undang-undang pencucian uang itu sendiri. Nah, dengan demikian ya pihak-pihak yang menerima itu ya, sebetulnya saran saya ya masih harus dikembalikan. Ya, itu kan nanti ada tahapan-tahapannya. Kalau sudah seperti itu kan sangat tergantung ya. Itu penyidik yang punya kapasitas lah, punya kewenangan untuk itu. Seandainya duitnya dikembalikan, kemudian dititipkan di penyidik. Kemudian dari pelapor misalnya mereka meminta agar ya kasus ini sebaiknya kita selesaikan secara kekeluargaan. Karena misalnya si DS maupun si IK ini mereka mau mengembalikan itu semua uang-uang yang pernah mereka terima dari pihak-pihak itu. Maka ya bisa saja penyidik dengan pertimbangan dan kewenangan yang dimiliki ya bisa saja menghentikan ini. Tapi kalau kemudian penyidik punya pertimbangan lain untuk meneruskan, maka mungkin dengan pengembalian itu bisa meringankan dia nanti dalam proses persidangan. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.